Ini sambungan daripada syarah Muhattamun, yaitu suatu kewajiban bagi kita umat Islam untuk mengenali daripada sifat Allah. Sehingga yang benar di sini disebutkan dalam syarahnya, fal haqqu annal wajiba wujuban ainiyan innama huwa dalilul ijmaliyu wa huwal ma'juzu an takririhi wa halli subhihi. Maka bermula yang hak, yang benar, annal wajib, bahwa sungguh wajib wujuban ainiyan, itu merupakan wajib ainiyah. Jadi wajib individu, setiap orang muslim wajib mengenali sifatnya Allah Ta'ala serta dalil-dalilnya daripada sifatnya Allah Ta'ala. Sehingga di sini pun disebutkan bahwa yang dimaksud wajib di sini yaitu wajib ainiyah, wajib ain, wajib setiap individu. Sehingga hukum wajib ialah perbuatan yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan akan mendapat siksa. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Ushulul Fiqh. Beliau menjelaskan bahwa hukum wajib bisa dibagi dari 4 sudut pandang. Itu di dalam kitab beliau, yaitu Ushul Fiqh Al-Islami. Nah, jadi menurut beliau wajib terbagi menurut 4 sudut pandang. Pertama dari sudut pandang waktu pengerjaannya. Kedua dari sudut pandang takarannya. Istilahnya min haitsu takdirihi. Yang ketiga daripada sudut pandang subjek pelakunya. Mulzamun bi fi'lih. Dan yang terakhir dari sudut pandang penentuan objeknya, yaitu min haitsu ta'inil matlubi bih. Itu yang beliau utarakan dalam kitab Usul Fikih Islami, yaitu juz 1 kalau nggak salah. Jadi dari sudut pandang pengerjaan itu wajib dibagi menjadi wajib mutlak dan wajib muakkad. Jadi wajib mutlak ialah kewajiban yang tidak memiliki batas waktu tertentu. Sifat pengerjaannya mutlak. Kapanpun mau dikerjakan boleh saja. Contohnya adalah seorang yang telah bersumpah kemudian ia melanggarnya. Ia wajib melaksanakan denda ataupun kafarah sumpah yang waktunya tidak ditentukan. Kapanpun ia hendak melaksanakannya. Itu boleh saja. Itu namanya yaitu wajib mutlak. Kemudian wajib muakkad sendiri yaitu wajib yang memiliki wajib tertentu seperti salat 5 waktu, itu sudah muakkad yang telah ditentukan waktunya, di mana pengerjaannya salat tidak akan sah jika dilakukan sebelum masuknya waktu. Itu namanya itu wajib muakkad. Ini pun terbagi menjadi 2, yaitu muwassa dan mudayyak. Jadi banyaklah pembahagian daripada tentang kewajiban-kewajiban. Kemudian dari sudut pandang yaitu subjek pelaku, wajib terbagi menjadi ain dan kifayah. Ini yang perlu kita camkan. Jadi wajib ain atau bisa disebut yaitu fardhu ain adalah kewajiban yang dituntut oleh syariat. Sebagaimana di sini fal haqqu annal wajib wujuban ainiyan. Jadi wajib ain atau biasa juga disebutnya itu fardhu ain ialah kewajiban yang dituntut oleh syariat untuk dilaksanakan oleh orang per orang, artinya individu. Seperti salat 5 waktu yang wajib bagi tiap-tiap muslim. Sehingga pun di sini seperti kita mengenali daripada sifat Allah Ta'ala serta dalil-dalilnya. Itu merupakan yaitu wajib ainiyah. Nah, maka di sini sisi tauhidnya disebutkan setiap muslim wajib mengetahui daripada dalil atau sifat-sifatnya Allah. Nah, sehingga di dalam syarahnya disebutkan innama huwa dalilul ijmali. Hanya saja dianya wajib ainiyah setiap individu itu dalil ijmali. Jadi kita kewajiban secara ainiyah mengetahui sifatnya Allah Ta'ala beserta dalil ijmali. Dalil ijmali itu apa? Wahwal ma'juzu an takririhi wa halli subhihi. Yaitu lemah
tidak mampu, itu dalil ijmali. Dalil dianya dalil ilmawi itu dalil yang lemah, tidak mampu kita daripada menetapkannya dan menguraikan tentang subhat-subhatnya sesuatu. Ketika ada orang yang membicarakan tentang sifat-sifat Allah Ta'ala yang menyimpang dengan ajaran-ajaran agama kita, dengan i'tikad kita ini, maka kita lemah untuk menetapkan dalil dan untuk menguraikan dalil tersebut, bahkan untuk menolak daripada subhat-subhat. Lemah kita. Sudut pandang kita untuk menetapkan daripada dalil ijmali itu lemah kita untuk menetapkan suatu dalil agar bisa menolak yang subhat itu lemah. Hanya kita sebatas yaitu mengetahui yaitu dalil ijmali itu apa, sehingga tidak mampu oleh kita untuk menguraikannya dan untuk menetapkannya dan untuk menolak daripada paham-paham subhat. Itu namanya dalil ijma. Itulah yang wajib setiap individu untuk mengenal secara ijmali. Wa amma dalilu tafsili, dan adapun dalil tafsili itu beda dengan dalil ijmali, fahuwal maqduru ala takririhi. Dianya dalil tafsili itu yang mampu, yang kuasa atas menetapkannya dalil tersebut. Dia mampu menguraikannya, wa halli subihi, dan mampu atas menguraikan tentang kesubhatannya, mampu menolaknya apa saja yang datang. Dia mampu untuk menguraikan dan memberikan pemahaman sekaligus menolak paham-paham yang subhat itu. Itu namanya yaitu dalil tafsili. Sehingga diberikan contoh di sini, fa iza qila laka, maka apabila dikatakan orang bagi engkau. Jika ada orang yang mengatakan bagi engkau atau orang yang menanyakan bagi engkau, mad dalilu ala wujudillahi ta'ala. Apa dalil atas wujudnya Allah Ta'ala? Mana dalilnya? Mana dalil keberadaan Allah Ta'ala? Apabila ada orang yang menanyakan, fakulta, maka engkau jawab, al-alam. Alam ini engkau jawab. Apa dalilnya Ta'ala? Ini alam. Sebagai bukti Allah Ta'ala itu ada, Allah Ta'ala itu wujud, inilah alam katanya. Walam ta'rif jihatad dilalah, dan tidak mengetahui ia akan jihad dalalah. Dia tidak mampu menguraikan dalil-dalil atau jalan-jalan dalil. Bagaimana sifatnya Allah Ta'ala, bagaimana seandainya tidak ada alam, apakah ada Allah Ta'ala? Itu dia tidak mampu menguraikan. Cuma dia berprinsip bahwa wujudnya Allah Ta'ala, keberadaannya Ta'ala adalah dalilnya. Ada makhluk ini, ada alam ini. Walam ta'rif jihatad dilalah. Inilah yang disebut dengan fahwat dalilu jumuli. Maka ini yang disebut dengan dalil jumuli. Wa yuqalu lahu, dan dikatakan orang begini dalil jumuli juga dalilu ijmali. Itu dalil ijmali. Ada orang juga mengatakan dalil ijmali, bukan dalil jumuli. Sama juga. Jadi ketika orang mad dalilu ditanyakan bagi kamu, mad dalilu ala wujudillah, apa dalil atas adanya Allah Ta'ala? Dia menjawab alam, inilah yang disebut dengan dalil ijmali. Dia tidak mampu menetapkan jihad dilalahnya. Tidak mampu menetapkan jalan dalilnya. Bagaimana dia menguraikan tentang keberadaan Allah Ta'ala. Hanya dia berprinsip bahwa Allah Ta'ala itu ada, buktinya, dalilnya karena ada alam ini, karena ada makhluk ini. Maka disinilah disebut orang itu hanya memahami dalil ijmali. Maka ini yang disebut annal wajib wujuban ainiyah. Itu wajib secara ainiyah untuk mengenali dalil ijmali. Secara hukum, mereka itu sudah sah. Kalau kita berpandangan hanya wajib ainiyah itu mengenali yaitu secara ijmali saja. Tapi
Sebaliknya, apabila seseorang mengetahui lebih daripada dalil ijmali, maka disebut dengan dalil yang lain. Sehingga pun wa kadzalika idza arafta jihatat dilalah wa lam taqdir ala halil syubhah al-waridati alaihi. Dan seperti demikian juga dalil ijmali idza arafta, apabila engkau kenal akan jihad dalalah. Kamu kenal jihad dalalah. Walam taqdir ala halli subhat, tapi tidak mampu, tidak kuasa engkau atas mengurai subhat, untuk menolak subhat al-waridati yang datang alaihi atasnya seseorang. Tidak mampu, itu pun bisa dianggap juga yaitu dalil ijmali kita menguasainya, bukan meningkat kepada dalil tafsili. Karena kita mengetahui secara dalil ijmali dan jihad dilalah, tapi kita tidak mampu, tidak kuasa untuk menguraikan subhat-subhat yang datang di atas dalil tersebut atau di atas seseorang. Tidak mampu kita, hanya kita memahami, mengerti kita, tapi ketika berhadapan, berinteraksi dengan sesuatu yang subhat, kita tidak mampu untuk menolaknya. Itu pun disebut dengan kita mengenal dengan dalil ijmali. Jadi sistem atau cara mengakui seseorang bahwa dia itu lepas daripada ainiyah, wajib ainiyah, itu mengenali dengan dalil ijmali dengan dua faktor, dua macam. Yang pertama yaitu dia mengetahui dalil tersebut tapi tidak mengetahui jihad dilalah. Yang kedua, dia mengetahui dalil tersebut tapi dia juga mengetahui jihad dilalah, tapi tidak mampu, tidak kuasa atas menolak atau atas menguraikan subhat-subhat yang datang atasnya seorang. Tidak mampu. Maka kedua-dua itu disebut dengan dalil ijmali. Selanjutnya, wa amma iza arafta, dan adapun apabila engkau kenali jihad dilalah akan jihad dalil. Jalan-jalan dilalah kita mengetahuinya. Wa qaddarta ala halli subhi, dan mampu engkau atas mengurai subhat-subhat, menolak subhat al-waridah yang datang terhadap seseorang atau terhadap syariat. Mampu kita mengurainya, mampu kita menolak terhadap subhat-subhat, terhadap ajaran-ajaran yang bertentangan dengan dalil-dalil yang pernah kita pelajari, yang menyimpang dengan dalil-dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mampu kita menguraikannya sekaligus menolaknya, maka orang itu disebut fahuwa dalilu tafsili. Maka dianya dalil atau dianya seseorang itu sudah mengakui atau sudah menguasai, yaitu dalil tafsili. Itu disebut dengan tafsili. Setelah dia mampu mengenali dalil tersebut atas jihad dilalah, dan juga mampu menguasai atas menguraikan subhat-subhat yang datang, yang ditolak dengan cukup lugas, maka orang itu disebut sudah menguasai dengan dalil tafsili. Faiza qila laka, maka apabila dikatakan orang bagi engkau, ini contoh daripada dalil tafsili. Ma dalilu ala wujudillahi ta'ala, apa dalil atas keberadaan Allah Ta'ala? Fakulta, maka engkau menjawab, hazal alam wa arafta jihatad dilalah, ini alam dan engkau mampu mengetahui akan jihad dalilnya, mampu menguraikannya, mampu menolakkan subhat-subhat yang datang kepadanya. Inilah yang disebut dengan dalil tafsili.